Kampung Cikini adalah kantong permukiman di tepi Kali Ciliwung yang terletak di pusat kota Jakarta dengan luas 1,5 hektar dan dipadati oleh 6.335 penduduk. Keterbukaan kampung ini ditandai oleh 5 akses menuju kampung dengan akses utama dari stasiun Cikini menuju pasar Cikini. Di kampung ini terdapat balai RW lama yang sudah berdiri sejak tahun 1980 berupa bangunan bekas rumah tinggal yang dihibahkan oleh tokoh setempat bernama Pak Syamsul. Bangunan satu lantai ini memiliki loteng yang digunakan untuk gudang. Sebelum dibangun kembali, kondisi bangunan sudah tidak layak dan secara struktur sangat membahayakan. Walaupun demikian, sudah puluhan tahun Balai RW memiliki peran sentral sebagai pusat komunitas yang mewadahi berbagai kegiatan sosial politik dan budaya. Selama pandemi COVID-19, sebagai titik yang paling aman dan dimungkinkan untuk menjaga jarak, Balai RW berperan sentral sebagai pusat komando bagi aparat kampung dan para relawan. Ketika banyak warga yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, ibu-ibu menggunakan Balai RW sebagai dapur umum. Kondisi pandemi di kampung padat seperti Cikini amat menyulitkan bagi warga yang harus isoman karena terpapar virus. Sehingga, muncul ide untuk mengintegrasikan Balai RW sekaligus sebagai tempat isoman. Dalam kondisi tidak ada kepastian bagaimana memperoleh dana untuk mewujudkannya, UI dan pihak Jepang mencoba membantu dengan membuat rancangan Balai RW sekaligus sebagai tempat isoman. Karena pandemi, rangkaian diskusi kami laksanakan secara online. Pada bulan Agustus 2020, warga mulai melakukan pembongkaran Balai RW lama secara gotong royong. Warga beranggapan bahwa dengan membongkar, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menggalang dana. Terlepas dari fakta bahwa pada saat itu belum ada kepastian dari mana akan diperoleh sumber dana untuk mewujudkan rancangan Balai RW yang baru. Dengan hanya menyisakan dinding existing lantai dasar, setelah membongkar atap, warga mulai mempersiapkan papan baliho besar di sisi depan balai. Tujuannya, selain memberitahu seluruh warga kampung Cikini tentang rencana rehabilitasi, baliho dibuat sebagai salah satu upaya untuk menarik sponsor. Warga menamai Balai RW yang mereka idamkan dengan Balai Kite. Sebagai langkah awal, warga mulai menggali beberapa titik yang menandai posisi kolom struktur utama sesuai dengan gambar yang kami usulkan. Pada bulan November 2020, atas inisiatif warga dilakukan launching Balai Kite secara hibrid yang dihadiri oleh beberapa tokoh secara luring, dan pihak UI maupun mitra kami dari Jepang yang sudah berkolaborasi lama dengan kami di Kampung Cikini secara daring. Tujuan launching adalah untuk mendorong minat para donatur untuk membantu proses penggalangan dana. Launching diakhiri dengan peletakan batu pertama di titik yang menandai posisi struktur utama. Kondisi pandemi menyebabkan proses pengumpulan dana yang dilakukan sendiri oleh warga tersendat-sendat. Sementara, upaya kami untuk membantu mencarikan sponsor juga tidak membawa hasil. Karena sudah terlanjur dibongkar, maka dengan mengandalkan dana yang dikumpulkan seadanya, serta dengan mengandalkan sumbangan material oleh pendonor, warga sepakat untuk membangun sendiri dan menandai kegiatan dengan mengadakan selamatan. Warga membangun Balai RW tanpa mengandalkan gambar-gambar rencana-rencana yang telah kami buat. Bahkan, lubang-lubang pondasi yang telah digali ditimbun kembali. Karena dana terbatas, warga menyelesaikan struktur bangunan tanpa mengindahkan syarat-syarat keamanan. Tangga menuju lantai 2 juga tidak dibuat dengan baik dan sulit diakses. Kami tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa mendampingi karena terhambat oleh peraturan PSBB. Pada tahap ini, bangunan balai kita terhenti karena kehabisan dana, dan inilah hasil akhir bangunan Balai RW yang dibangun sendiri oleh warga. Bagian luar masih menggunakan fasad lama dengan tambahan lisplang yang dilengkapi dengan ornamen Betawi gigi balang. Dilandasi oleh keprihatinan melihat bagaimana warga membangun kembali secara mandiri, namun tidak dilandasi oleh logika konstruksi yang benar, pihak UI berusaha untuk lebih gigih mencari donatur tunggal. Gayung bersambut ketika Bapak Masyuri, kontraktor yang saat itu juga menjadi mahasiswa pasca sarjana di Departemen Arsitektur UI,
mempertemukan kami dengan pihak Baitul Ma'al Muamalat atau BMM yang tertarik untuk membantu. Secara online, kami juga diskusi tentang kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan koreksi kesalahan struktur dari rehabilitasi yang dilakukan sendiri oleh warga. Setelah didahului oleh pertemuan online, maka kunjungan lapangan dilakukan oleh pihak BMM yang didampingi oleh Pak Lurah dan wakil dari kantor wali kota untuk memastikan bahwa rehabilitasi balai RW yang diintegrasikan dengan kamar isoman memang diperlukan. Terutama, setelah melihat bagaimana selama masa pandemi, warga menemui kesulitan untuk melakukan isoman karena rumah-rumah mereka yang tidak memenuhi syarat minimum untuk isoman. Ide yang kami tawarkan kepada BMM sebagai calon donatur adalah memberdayakan fungsi Balai RW sebagai salah satu bentuk asisten sistem di wilayah hunian informal. Rancangan Balai RW diusulkan berbeda dengan rancangan pertama mengingat bangunan sudah terlanjur setengah jadi. Walaupun demikian, secara prinsip serupa, yaitu sebagai Balai RW yang bukan sekedar memenuhi perannya sebagai pusat komunitas, namun juga diintegrasikan dengan bilik-bilik isolasi mandiri yang dapat menampung warga OTG untuk isoman. Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Baitul Ma'al Muamalat atau BMM akhirnya sepakat untuk mendanai pembangunan Balai RW sampai tuntas. Kontrak kerjasama antar BMM dan Lab Perancangan Kota Departemen Astrid UI ditandatangani. Segera setelah kami sepakat, maka pembangunan rehabilitasi Balai RW dilanjutkan. Berbagai koreksi harus dilakukan, seperti penambahan kolom struktur dan pembongkaran tangga yang dibangun kembali menjadi lebih baik. Untuk memenuhi syarat dan standar dari BMM sebagai donatur tunggal, maka kali ini pembangunan tidak lagi melibatkan warga atau pekerja lokal, namun harus dikerjakan secara profesional. Sekarang ini kita sedang berada di lokasi pembangunan balai ini. Pada prinsipnya, kami berusaha untuk menggunakan material didaur ulang dari bahan-bahan yang masih terpakai. Sebagai contoh, pintu utama adalah bongkaran pintu bekas restoran Jepang Hanamasa. Dinding kaca menggunakan kaca bekas bangunan salon Joni Andrean. Kayu-kayu dan besi untuk fasad depan menggunakan material bekas bongkaran dari bangunan lama. Dinding keramik yang sudah terpasang dikamuflase dengan dipadu keramik warna-warni agar bervariasi. Balai RW telah selesai dibangun dan siap diresmikan. Ia akan memperbarui diri dengan transformasi sebagai Balai RW Kampung Cikini yang kekinian. Oleh karena itu, kami dan warga sepakat untuk mengubah namanya menjadi Balai Kini. Acara peresmian dilaksanakan pada hari Sabtu 21 April 2022. Dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi, Dr. Dalhar Susanto, mewakili Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Koordinator Eva Wani Elisa PhD, Kontraktor Pelaksana Masyuri M. Ars, Camat Menteng, Lurah dan para pengurus kelurahan Pegangsaan, dan tentu saja Ketua RW, Ketua-Ketua RT, dan seluruh perangkat RW serta warga Kampung Cikini. Acara dimeriahkan oleh palang pintu dan marawis oleh ibu-ibu Kampung Cikini. Awas tuh. Aduh. Ini pulang-pulang minta urut nih. Palang pintu ada pertunjukan andalan Kampung Cikini yang selalu ditunggu-tunggu seluruh warga, termasuk dalam peresmian Balai Kini ini. Dalam pidato peresmian, semua pihak berharap warga dapat merawat Balai Kini sebagai jantung yang akan selalu menjaga aktivitas warga, serta mendukung keguyuban warga Cikini.
bawah. Sehingga kalau hujan nggak tampias. Sama sekali kan. Udah arsitek Pak. Sama ini yang lain semua ini. Yang bekas Bicycle juga. Bekas juga. Bicycle juga. ini Bicycle. Rambatan tanaman itu recycle. Secara perlahan, balik ini sudah mulai aktif difungsikan, terutama di bagian lantai dasar. Inilah balik ini dengan wajahnya yang baru. Ke depan, masih diperlukan proses pendampingan bagi warga tentang bagaimana cara memanfaatkan balik ini secara maksimal. Lantai dasar yang terbuka saat ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan komunal. Namun, ke depan sangat dimungkinkan untuk sesekali disewakan sebagai tempat hajatan bagi warga dengan menambahkan tenda di depan balik ini. Bila telah siap, lantai 2 akan dimanfaatkan untuk keperluan kantor RW. Di lantai ini, pintu bekas bangunan lama sengaja dipasang untuk mengenang balai RW yang lama. Bila situasi benar-benar telah aman dan sudah terbebas dari pandemi, maka bilik-bilik lantai 3 akan dimanfaatkan sebagai kamar sewa, sehingga dapat menambah pemasukan RW.